Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih Sobat Football United yang selalu mendukung channel Football United, memberikan likes, yang belum subscribe, juga yang memberikan komentar. Mohon maaf, gua nggak bisa rajin-rajin balas komentar, dan mohon maaf juga kalau ada balasan dari gua yang tidak berkenan ya. Namanya juga balasan ringan amatiran. Oke, Sobat Football United, ada beberapa informasi yang Sobat Football United request nih di kolom komentar, gue baca. Terima kasih Bang, bahas dong terkait dengan beberapa rumor pemain yang dikaitkan ke Manchester United. Bismillah. Ya, gue akan bahas kali itu. Jadi pertama, dan ini bukan cuma kabar yang pemain yang diisukan atau dirumorkan, dikabarkan akan datang, tapi pemain juga yang akan cabut. Selain Jadon Sancho yang sekali lagi menurut gua ini akan menjadi konsentrasi utama dari Manchester United di bulan Januari nanti ya. Melepas Jadon Sancho, apakah itu secara permanen, apakah secara pinjaman, karena besarnya dalam tanda kutip beban Jadon Sancho. Gue berbicara beban ini bukan hanya beban finansial karena gajinya juga termasuk yang tertinggi, biaya transfer atau investasi juga yang sangat tinggi, tapi bagaimana juga beban di dressing room ya kan. Ini kan masalah dan punya potensi menimbulkan masalah lebih besar lagi di dressing room, di mana Erik ten Hag sedang dalam upaya untuk membentuk karakter Manchester United yang lebih solid lagi. Dan ya ini bisa jadi penghalang gitu loh. Jadi menurut gue ini akan menjadi konsentrasi dari manajemen Manchester United, di samping juga Donny van de Beek. Jadi Donny van de Beek di salah satu wawancara ya, itu mengatakan memang dia ingin meninggalkan Manchester United, itu dipertegas lagi ya. Dia ingin bermain secara reguler. Dia paham karirnya banyak bergantung di banyaknya menit bermain yang dia dapatkan, di mana ini tidak dia peroleh di Manchester United dengan berbagai alasan teknis maupun alasan non teknis. Alasan teknis ya mungkin permainan yang dinilai belum atau tidak seperti yang diinginkan oleh tim kepelatihan Manchester United. Lalu juga situasi non teknis seperti ya cedera ya yang dialami oleh Donny van de Beek musim lalu. Bismillah. Ditambah kombinasi di antara keduanya, maksud gue soal masalah teknis dan non teknis. Karena Manchester United di musim ini saja kan memperbaiki lini tengahnya dengan mendatangkan pemain baru, bahkan 2 pemain baru sekaligus di lini tengah, Sofyan Amrabat dan juga Mason Mount. Lalu bagaimana pemain muda juga ya dari Manchester United, Kobbie Mainoo, yang bersinar dan nampaknya akan menjadi pesaing serius ini di lini tengah bagi pemain-pemain lain. Lalu juga masih ada pemain-pemain seperti kayak Christian Eriksen, Casemiro, bahkan Scott McTominay yang penampilannya juga semakin bagus ya kan. Ini kan akan memberikan intinya Donny van de Beek harus memperhitungkan faktor-faktor tersebut, sehingga menurut gua langkah yang wajar kalau dia ingin meninggalkan Manchester United. Di musim panas yang lalu sempat dikabarkan ya kan kalau Donny van de Beek ingin keluar tapi tidak berhasil, dan ini akan berulang lagi di bulan Januari. Dia akan mencari klub baru nih yang bisa memberikan dia menit bermain yang lebih banyak lagi. Apakah di Inggris atau di luar Inggris? Nah, kita nantikan saja. Nah, sekarang terkait dengan pemain yang dikaitkan akan ke Manchester United atau diincar oleh Manchester United. Ada 2 pemain belakang yang ingin gue singgung, yaitu ada Jean-Claude Todibo dan Antonio Silva. 2 pemain lini belakang ya yang dikait-kaitkan dengan Manchester United. Langsung saja bagaimana gua melihat 2 pemain ini. Pemain bagus, pemain potensial, sekalipun harus diuji dulu ya. Bagaimana kontribusi di timnya masing-masing, di Benfica dan juga di Nice musim ini. Dia harus bisa menunjukkan kapasitas, kualitas kalau mereka ini bisa ya bermain di Manchester United, karena Manchester United ini tim yang berbeda, dunia yang berbeda, sehingga mereka harus punya modal juga yang cukup untuk hal tersebut. Gue melihat mereka punya kemampuan yang bagus, tapi di sisi lain gue juga harus melihat bagaimana situasi di lini belakang Manchester United saat ini. Manchester United ada Harry Maguire, ada Victor Lindelof, ada Lisandro Martinez, ada Raphael Varane. 4 pemain yang memiliki posisi yang kurang lebih sama nih, center back, dan Antonio Silva juga Jean-Claude Todibo memiliki posisi yang sama. Dan menurut gua
Sekali lagi, kalau ini hanya di permainan game FIFA Championship Manager, udah tinggal dijual, beli, datangkan 2 ya kan, mudah seperti itu. Tapi ini kan kenyataan tidak ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya kan bagaimana si suasana dressing room dengan pemain-pemain tersebut, apakah pemain tersebut bisa membuat lebih solid lagi keadaan dan juga membawa karakter yang bagus, bukan hanya soal teknis saja ya. Karena kalau soal masalah teknis saja, Manchester United selama 10 tahun belakangan ini mendatangkan pemain yang di atas kertas teknisnya luar biasa loh. Tapi tidak bisa mengangkat tim ke level yang diinginkan dengan konsisten ya kan. Permasalahannya di situ. Kenapa? Menurut gue bukan soal teknis nih isu utama nomor satunya. Tapi ya karakter pemain ini ketika datang ke Manchester United, apa motivasinya? Seperti apa mentalitasnya? Karakter ini seperti apa di dressing room? Bisa tidak menyatu dengan Manchester United? Sama tidak dengan Manchester United? Kan di situ permasalahannya menurut gue. Karena selama ini ya hanya melihat terlalu banyak menitik beratkan ke soal persoalan-persoalan teknis. Nah, balik lagi kuncinya menurut gue adalah dan ini seperti yang Sir Alex Ferguson juga lakukan, artinya men-screening itu juga lebih ke soal masalah teknis. Gue ingat benar bagaimana proses dari Sir Alex Ferguson mendatangkan Javier Chicharito Hernandez ya. Ternyata screening juga sampai ke keluarganya dan lain-lain, sehingga pemain ini bisa mekar betul di Manchester United. Balik lagi, gue menilai 2 pemain ini pemain bagus, tapi apakah akan datang di bulan Januari? Gue sangat meragukan hal tersebut. Kalaupun akan datang, kemungkinan yang lebih besar adalah di musim panas. Karena Manchester United secara kelengkapan squad oke, mereka punya 4 ya, dengan ya kalau kita sekali lagi kalau kita bicara soal masalah kualitas ada perdebatan di sana. Gua menilai sih ada juga riskan ya kalau mengganti di tengah jalan, sehingga menurut gua tidak akan terjadi di musim dingin nanti. Gua bisa salah sekali lagi, tapi itu yang gua lihat ya. Mungkin kalau akan mendatangkan juga akan melepas dulu. Justru yang menarik, nama yang ingin gue bahas selanjutnya nih, yaitu adalah Timo Werner. Timo Werner bahkan oleh Fabrizio Romano juga diinformasikan ya, kalau memang diamati pemain ini tidak happy di klubnya saat ini ya, di Red Bull Leipzig. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari menit bermain, lalu juga kontribusi tentu saja ya. Pemain yang beberapa musim sebelumnya lebih banyak nih kontribusinya di tim yang sama ya kan, sebelum akhirnya dia pindah ke Chelsea dan ternyata tidak berkembang seperti yang diinginkan juga oleh Timo Werner. Selama 2 musim dia di Chelsea, raihannya tidak sebagus ketika dia masih di Red Bull Leipzig. Saat ini menit bermainnya tidak sebanyak musim lalu, dan dikabarkan dia tidak happy, dan dia dikaitkan ke Manchester United. Manchester United sekalipun juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano mengamati salah satunya beberapa pemain ya, termasuk salah satunya adalah Timo Werner. Nah, akankah ini terjadi? Menurut Fabrizio Romano ini akan sangat terkait dengan situasi kepemilikan Manchester United. Apakah jadi ya Sir Jim Ratcliffe akan masuk, lalu bagaimana komposisi tim Sporting dari Manchester United yang akan lebih banyak menentukan terkait dengan keputusan-keputusan ini akan sangat menentukan. Tapi kalau dari sisi apakah Timo Werner cocok, gue melihat begini. Musim lalu Wout Weghorst ketika datang ada hal yang berbeda di lini depan Manchester United dibandingkan dengan penyerang sebelumnya, Cristiano Ronaldo. Apa itu? Mobilitas di lini depan. Nampaknya Erik ten Hag ini ingin punya pemain yang aktif bergerak. Dan ini juga akan yang sebenarnya dituntut kepada seorang Anthony Martial, yang dia pun juga berusaha untuk melakukannya dengan gayanya dia sendiri. Nah, Rasmus Højlund punya kapasitas tersebut, aktif bergerak. Wout Weghorst yang tadi gue sebutkan juga mampu mengimplementasikan hal tersebut. Timo Werner menurut gue punya juga kapasitas untuk melakukannya. Ini sudah ditunjukkan ketika dia di Red Bull Leipzig sebelumnya, sebelum ke Chelsea maksud gue, dan juga ketika di Chelsea. Sehingga dari sisi situ gue melihat dia punya karakter permainan ya, artinya aktif bergerak, melakukan pressing dari depan, yang dalam tanda kutip kalau gue lihat ya cocok nih dengan Erik ten Hag. Sekarang tinggal bagaimana hal lain yang tidak dimiliki oleh Wout Weghorst, katakanlah demikian musim lalu. Apa itu adalah ketajaman, dan ini kan juga merupakan masalah sampai dengan saat ini di lini depan Manchester United. Bagaimana raihan gol dari Anthony Martial dan juga
siapa namanya, Rasmus Højlund yang masih belum konsisten. Nah, kalau Timo Werner bisa melengkapi hal ini, ya menurut gua ya ini akan jadi opsi yang bagus. Sekarang, akankah dia datang? Kalau melihat dari komposisi saat ini di Manchester United yang hanya memiliki 2 penyerang, menurut gua ini sesuatu yang ya terbuka sih. Mungkin nggak terbuka banget, katakanlah 50-50. Karena begini, ya Manchester United kan punya 2 penyerang, yes, tapi jangan lupa bagaimana jadwalnya akan semakin ketat setelah setelah tahun baru ya, atau menuju tahun baru, di mana Manchester United juga berharap bisa bersaing di Liga Inggris, finish di posisi Liga Champions tentu saja, dan juga kompetisi-kompetisi lain yang diikuti. Dan dengan amunisi saat ini nampaknya masih ada kekurangan nih di lini depan dari sisi kuantitas dan juga kualitas, sehingga gue melihat peluang tersebut sebenarnya ada ya, walaupun nanti tergantung nih bagaimana keputusan dari manajemen baru dari Manchester United itu sendiri. Hanya saja apakah akan didatangkan secara permanen ataupun secara pinjaman, gue sih berpikir musim dingin kayaknya akan lebih kalaupun ada pemain yang datang ya, nampaknya akan secara pinjaman. Itu sih bagaimana gue melihat situasi saat ini terkait dengan pemain-pemain yang dihubungkan ke Manchester United, termasuk juga seorang Timo Werner. Bagaimana menurut Sobat Football United? Setuju, tidak setuju? Ada pendapat yang berbeda nggak masalah, asal sopan, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Free Palestine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.